Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith wa min adabika astajir. Asli li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfat 'ain. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhul wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal wa a'udzu bika min su'il kibar. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hafadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Allahumma anta khalaqtani wa anta tumituni wa anta tuhyini wa anta ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa alaika natawakkalu wa ilaika al-masir. Mulku lillah walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khayra hadzal lail fadhahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatuhu wa hudahu. Allahumma inni as'aluka khayra hadzal lail wa khayra ma fihi wa khayra ma qablahu wa khayra ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri hadzal lail syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi akhadin min khalqika wa minka wahdaka la syarika lak. Lakal hamdu wa lakas syukru ala dhalik. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimat. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimat. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma khalaqa bis sama'. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma khalaqa fil ard. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Adada ma baina dhalik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adada kulli dzarratin alfa alfi marrah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alfa alfi marrah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adada kulli dzarratin alfa alfi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa alfi marrah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa alfi marrah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ala kulli dharratin alfi marrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, para pecinta salat berjamaah, pecinta zikir, pecinta selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, angan-angan beroleh maghfirah. Hah? Satu 93. Berharap dan cemas. Berkata Al-Habib Abdullah, hendaknya engkau memperbanyak perasaan harap. Angan-angan. Tandanya angan-angan mereka. Angan-angan beroleh maghfirah. Beliau berkata, hindarkan dirimu dari angan-angan kosong tentang maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala yang justru akan mengakibatkan seorang terjauhkan dari ampunan itu sendiri. Jadi kita harus menghindari angan-angan. Biasanya angan-angan itu macam-macam lah. Cuma di sini kita jangan sampai tidak mempunyai angan-angan ingin, maksudnya ingin mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak begitu, maka orang kalau tidak punya angan-angan ingin diampuni oleh Allah, walaupun dia itu punya banyak dosa ya, tapi angan-angan untuk mendapat ampunan Allah ini hendaklah kita jalankan. Kalau tidak, artinya kita tidak mempunyai angan-angan, kosong, kita nggak kesana angan-angannya. Nah, ini akan mengakibatkan kita terjauhkan dari ampunan itu sendiri. Yang dimaksud dengan angan-angan kosong seperti itu ialah seperti ucapan sebagian orang yang terkelabuhi.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Dia tidak membutuhkan kita dan segala amal kita. Khazanah-khazanahnya atau simpanan-simpanannya telah penuh dengan kebaikan dan rahmatnya mencukupi segala sesuatu. Ucapan seperti ini diucapkan orang-orang tersebut. Sudah cukup dah Allah itu, nggak perlu lagi kita minta. Ya. Nah, jadi Allah sudah mengampuni, nggak minta ya harus minta. Ya betul, Allah itu pasti akan mengampuni. Nah, kebaikan Allah besar, rahmat Allah besar. Ya ini. Sementara mereka terus-menerus mengerjakan maksiat, nggak mau. Maksiat terus serta meninggalkan amal-amal soleh, seakan-akan dalam hati mereka mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan ketaatan tidak berguna sedikit pun bagi Allah maksudnya, dan bahwa segala maksiat tidak akan memudaratkan, tidak akan membahayakan sedikit pun kepada Allah. Mau maksiat mau beribadah tidak perlu, karena Allah sudah penuh, namanya kosong. Kan Allah sudah penuh, nggak perlu lagi kita beribadah, nggak perlu maksiat, nggak apa-apa, nggak bahaya sama Allah, tidak berefek kepada Allah. Nah, gitu ya. Ini adalah kebohongan yang kaji. Jadi kebohongan, omongan yang gitu itu, nggak apa-apa dah, nggak perlu lagi aku minta ampun. Kan dosa itu nggak ngefek kepada Allah, pahala juga nggak ngefek. Allah sudah penuh semuanya, cukup Allah itu. Nah ini adalah kebohongan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, biji yang terkecil, biji atom, pun niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun niscaya dia akan melihat. Dan firman Allah lagi, wallahu walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berlaku jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik atau surga. Nah, sudah jelas Allah itu begitu. Memang semua itu milik Allah. Allah tidak perlu dengan ibadah kita, nggak perlu Allah. Tapi Allah akan membalas. Kalau kita beribadah dengan baik, dibalas dengan baik. Kalau kita berbuat jahat, ya dibalas jahat. Nah, di sini orang-orang yang mempunyai perbuatan buruk jangan pernah mempunyai angan-angan gak perlu dah, jangan, tetap. Ada yang mengatakan kan perbuatan buruk itu takdir. Ya benar, takdir Allah itu memang seperti itu. Cuma kita tidak ridho dengan keburukan. Allah gak senang dengan keburukan. Allah tidak ridho dengan segala bentuk maksiat. Dan Allah ridho dengan bentuk-bentuk kebaikan. Jadi ada balasannya. Dan angan-angan ini hendaklah selalu kita harapkan, walaupun sampai di akhirat. Tetap mau masuk neraka, tetap kita punya angan-angan agar diampuni oleh Allah. Harus begitu. Sudah nggak berbuat baik, nggak angan-angan minta ampunan Allah, mau jadi apa?
Barangkali karena angan-angan, karena keinginan kita minta ampun kepada Allah, kemudian diampuni sehingga kita bisa berbuat kebaikan nantinya. Yang tadinya nggak berbuat baik jadi bisa berbuat kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahul amani. Orang yang bijaksana atau orang yang cerdik, orang yang pintar ialah orang yang dapat menundukkan nafsunya dan beramal demi masa setelah mati, maut, untuk akhirat. Sedangkan orang yang bodoh ialah membiarkan dirinya mengikuti hawa nafsu dan mengharapkan kepada Allah beberapa anugerah sekiranya engkau mengatakan kepada orang terkelabuhi, duduk dan tidak, usahalah engkau bekerja apapun untuk memperoleh hidupmu. Jadi orang yang pintar itu, kan manusia itu senang kalau dikatakan pintar. Walaupun bodoh tapi kalau dikatakan pintar senang. Orang yang pintar, yang cerdik itu bagaimana? Dia orang yang dapat menundukkan nafsu. Nafsu itu kan maunya seorang. Nafsu itu karepe dhewe. Gak gelem karepe Allah, ndak mau mengikuti kemauan Allah. Allah itu punya kemauan. Allah menghendaki hambanya itu menjadi orang baik, enggak. Cuma ngikuti nafsunya sendiri, ya. Orang yang cerdik, orang yang dapat menundukkan nafsunya, menggiring nafsunya untuk berbuat baik, kemudian beramal demi masa setelah mati. Di amalnya itu untuk apa? Untuk akhirat. Nafsu yang maunya sendiri enggak dituruti, ditundukkan. Sedangkan orang yang bodoh membiarkan dirinya mengikuti hawa nafsu, melok hawa nafsu terus, ngikut hawa nafsu terus, karepe dhewe gak cocok dengan perintah Allah, ndak cocok karepe dhewe. Ya napa wong sing karepe dhewe itu kan sama manusia aja ndak cocok. Karepe dhewe diatur, ndak mau itu orang mengikuti hawa nafsu itu. Sedangkan Allah mengatur, Rasulullah mengatur, tapi nafsu ini gak gelem. Nah ini. Dan mengharapkan kepada Allah beberapa anugerah, ngarepno oleh, tapi gak gelem ninggal maksiat. Tidak mau beramal soleh, cuma mengharapkan, gak nyambut gawe tapi kepingin dibayar. Kan gak enak itu. Kepingin kerja, kerja. Ndak mau kerja, ndak mau ibadah, tapi kepingin dapat rahmat Allah. Jadi untuk memperbaiki hidup itu bagaimana? Ya kita harus bekerja kalau mau kerja, ya, usaha, ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendatangkan rezekimu. Kalau kerja teko rezekine. Kalau meneng nganggur ya enggak bisa. Bagaimana mau dapat duit nganggur? Turu tok. So. Niscaya orang itu akan mengecoh mengejekmu. Orang itu akan mengejekmu dan berkata tidak ada sesuatu yang datang kecuali dengan mencari dan mengusahakannya, bahkan harus dengan bersusah payah. Padahal Allah telah menjamin
bekal dunia baginya dan tidak menjamin bekal akhirat. Urusan dunia itu walaupun tidak minta dikasih sama Allah. Allah itu ada mencintai makhluk, ada nggak mencintai makhluk, tapi urusan dunia dicintai Allah atau tidak dicintai Allah tetap dikasih rezeki. Urusan dunia ya, urusan dunia. Tidak urusan akhirat. Kalau urusan akhirat tidak bisa, tidak ada jaminan kecuali dia mempunyai amal. Nah, jadi kalau urusan akhirat itu tidak bisa jamin, harus ya. Al-Hasan Basri rahimahullah ta'ala berkata, angan-angan untuk beroleh maghfirah tanpa amal yang nyata telah mengelabui berbagai kelompok manusia. Jadi angan-angan untuk mendapat ampunan Allah tapi tidak mau beramal soleh, maksiat, nah, itu telah mengelabui kepada banyak orang, ya, banyak kelompok orang yang seperti itu banyak. Yang anggap maksiat itu nggak apa-apa, padahal maksiat itulah yang bisa membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan dia berhenti dari maksiat kemudian mau beramal soleh, nah, pasti angan-angannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka kalau keluar dari dunia ini mati dalam keadaan bangkrut dari amal-amal soleh. Ada orang berkata, ciri-ciri seorang mukmin yang sejati ialah senantiasa menyatukan kebaikan, ihsan, dan rasa cemas, khauf, takut. Sedangkan seorang munafik menyatukan kejahatan dan perasaan aman dari murka Allah. Ciri-cirinya itu begitu. Ciri-cirinya orang mukmin senantiasa menyatukan kebaikan, berbuat kebaikan, membuat ihsan, tapi dia cemas juga, ya, cemas kalau mendapat siksa Allah. Sedangkan orang munafik menyatukan kejahatan, merasa aman dari murka Allah. Sudah melakukan jahat, aman lagi, nggak merasa. Nah ini adalah ciri-ciri orang munafik diantaranya. Sedangkan seorang munafik selalu meninggalkan amal soleh. Seraya berkata, orang-orang yang berdosa demikian banyaknya dan aku pasti akan diampuni. Banyak kawan-kawan yang bermaksiat, aku diampuni nanti. Akeh barengnya, nih akeh barengnya aku iki diampuni oleh Allah. Allah kan Maha Pengampun, tapi tidak mau beramal soleh, tidak mau menyesal. Berkata para ulama, para nabi dan malaikat, kendati makrifat mereka akan Allah amatlah sempurna, baik sangka mereka terhadapnya dan kebaikan amal-amal mereka serta sedikitnya atau bahkan tidak ada dosa mereka sama sekali, akan tetapi mereka selalu berada dalam puncak ketakutan dan kecemasan. Mereka itulah orang-orang yang beroleh hidayat Allah. Maka ikutilah petunjuk-petunjuk mereka. Kita melihat para nabi. Para nabi itu hebat, amalannya hebat. Para malaikat, makrifatnya mereka kepada Allah itu hebat, sempurna. Nabi, malaikat sempurna. Mereka mempunyai baik sangka terhadap Allah. Dan amal-amal mereka sudah tak bisa, tak pernah sedikit pun tak beramal. 24 jam mereka nyambung kepada Allah. Dosa nggak ada mereka.
Tetapi mereka itu selalu berada dalam puncak ketakutan, masih takut kepada Allah, cemas, masih cemas kepada Allah. Nah, padahal amalnya sudah begitu. Para ulama banyak, sedikit beribadah, ibadahnya penuh, tapi ngakunya Allah, aku masih belum ibadah sama sampean. Nggak merasa, ya, nggak merasa aman sama sekali. Nah, inilah orang-orang atau yang mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah. Maka kita ikuti mereka ini, para nabi, malaikat, orang-orang yang soleh. Mana mereka selalu beribadah, selalu mendekat kepada Allah, tapi mereka masih cemas, takut. Kita ibadah sedikit koyok-koyok gagah ngono, ya, harus ada cemas, ya. Seumpama kita itu kurang, ya, itu lebih cemas lagi mestinya. Ini yang hebat aja masih cemas, takut, punya angan-angan untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bab ke-13, sabar, syukur dan tawakal. Bersabar dalam menghadapi segala persoalan. Nah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan tentang sabar, hendaknya engkau selalu bersabar. Bersabar itu karena apa? Karena sabar adalah kunci segala persoalan. Apa aja, persoalan apa aja, kuncinya sabar. Sabar. Dan sabar itu tidak terbatas. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Jadi sabar itu pertama sabar. Gak kuat, sabar-sabarkan. Kuat-kuat no sabar itu. Gak kuat, warabitu. Jadi jangan sampai persoalan itu mengganggu kepada kamu. Rob itu tuh bikinlah tameng supaya jadi orang sabar, supaya gangguan. Karena sabar itu datangnya dari gangguan, dari cobaan, dari cobaan. Engkau harus memiliki sifat ini selama hidup di dunia. Artinya sabar itu kita lakukan sampai mati. Di dunia ini nggak ada sesuatu yang bisa tuntas, nggak ada. Selama nyawa ada di dalam dirinya, selama dia hidup problem pasti ada. Nggak ada manusia yang nggak ada problemnya, nggak ono. Nah, jadi sabar, harus sabar. Jadi sebab ia termasuk sebagian akhlak yang mulia dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang agung. Sabar itu yang paling hebat. Makanya nabi-nabi dikatakan ulul azmi, ya. Nabi Ayub dikatakan ni'mal abdu, sebaik-baiknya hambaku yang sabar. Karena nabi itu sabar. Dicemooh. Diajak orang begini tetap sabar. Al-Imam Al-Ghazali di dalam Minhajul Abidin mengatakan sabur jam-jam. Hendaklah orang itu sabar, benar-benar sabar, jam-jam. Jam-jam tulisannya itu. Tulisannya jam-jam, saburan jam-jam. Sabar itu sudah harus jam lagi. Karena dalam kehidupan itu pasti sudah enggak ada. Apalagi orang itu berjuang, berdakwah itu harus sabar. Gak bisa, gak sabar gak bisa, harus sabar. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Artinya wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan firman-Nya lagi, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
Dan firman-Nya lagi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sabar ya, disabar. Yang pertama tadi itu, jadi mintalah kamu sekalian dengan urusan-urusan kita, mintalah dengan sabar dan sholat. Banyak minta kepada Allah. Sholat itu berdoa, artinya doa. Sabar, doa terus. Kemudian yang kedua, mereka orang-orang yang top di dunia ini siapa? Waja'alna min a'immatan yahduna, orang-orang yang bisa memberi petunjuk, pemimpin-pemimpin yang bisa memberi petunjuk. Banyak kan pemimpin itu, mulai dari pemimpin rumah tangga dan seterusnya sampai presiden. Dulu orang-orang yang top itu apa? Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang berhasil dengan urusan-urusanku. Berhasil para ulama, yang dimaksud di sini ulama. Pemimpin itu memang ulama. Dari zaman Rasulullah ya ulama. Rasulullah pemimpinnya, kemudian para sahabat. Setelah para sahabat, para tabi'in sampai. Nah sekarang itu pemimpin-pemimpin itu mestinya orang-orang yang soleh, karena mereka mempunyai kesabaran, melaksanakan perintah Allah, menyebarkan perintah Allah. Lamma sabaru, ketika mereka itu sabar. Keberhasilan mereka ini karena apa? Karena sabar. Karena sabar. Pemimpin, siapapun pemimpin Islam yang hebat itu karena sabar. Dan mereka benar-benar percaya dengan tanda-tanda atau ayat-ayat Allah. Benar-benar percaya, tidak ragu, tidak perlu diseminarkan lagi sudah. Tidak dibingungkan, ada hadis langsung percaya. Karena apa? Karena mereka sabar. Dijadikan pemimpin oleh Allah, pemimpin yang top. Semua sabar. Kemudian Allah berjanji bahwa nanti orang yang sabar itu akan diberikan pahalanya tanpa hitungan. Ya. Tanpa hitungan pahala yang diberikan dapati orang yang sabar ini adalah pahala yang tidak ada hitungannya. Oh hebat orang yang sabar. Kemudian bersabda Rasulullah, as-sabru amirul junudil mu'min. Sabar adalah panglima pasukan orang beriman. Sabar itu adalah panglimanya pasukan orang beriman. Sabar. Bertubi-tubi godaan, sabar. Itu panglimanya. Panglimanya itu adalah sabar. Bersabda lagi, fi sabri khairun katsirun. Bersabar di atas segala sesuatu yang engkau benci itu mengandung kebaikan yang banyak. Fi sabri khairun katsirun, dalam sabar itu ada banyak kebaikan yang tidak bisa dijelaskan dengan terperinci satu persatu, nggak bisa. Banyak bener kebaikannya orang sabar itu, banyak bener. Kemudian bersabda beliau, i'lam anna nasra ma'as sabri. Sesungguhnya kemenangan itu dengan sabar. Wa annal faraja ma'al karbi wa annal yusra ma'al usri. Dan ketahuilah sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Orang yang sabar ditolong sama Allah. Dan kelapangan itu bersama kesempitan. Kalau kepingin enak, pasti tidak enak dulu ya, sempit dulu. Kalau sabar kita, wah hebat nanti.
bersama, dan kemudahan ada bersama kesulitan. Jadi sulit dulu, inna ma'al usri yusran. Jadi nggak mungkin mau sulit terus, enggak, ya sabar itu. Kalau sabar ketemu pasti sudah. Bahkan Allah mengatakan 2 kali, inna ma'al usri yusran, fa inna ma'al usri yusra. Kenapa kok 2 kali Allah itu menyebutkan? Ya kadang-kadang manusia ini nggak percaya. Koyo-koyo gak percaya sampai ngomong 2 kali Allah itu. Ya bukan begitu artinya. Menandakan bahwa kesulitan itu pasti akan hilang dan diganti oleh Allah dengan kemudahan. Pasti sudah. Ya tadi cuma sabar tadi itu. Pasti diganti. Ya orang-orang sini kan ngalami juga bagaimana waktu pertama dulu. Kalau nggak sabar mulai balik mana entek misalnya. Tapi yang sabar, yang bagus berhasil, pasti berhasil ya. Ya berhasilnya enggak cepat langsung enggak, nek langsung sulapan jenenge. Sulapan itu palsu ya. Jadi memang berjenjang orang sabar itu ya. Isbiru wasabiru ya, sabar nyabar-nyabarno. Segala urusan itu begitu, dengan sabar. Kalau sudah sabar, gampang. Yaitu, jadi kalau kepingin seneng, ya susah disik. Gak bisa, langsung seneng, gak bisa. Harus susah dulu. Kepingin gampang, bagaimana? Ya susah dulu, sulit dulu, baru. Nanti kalau sudah sampai di surga nggak ada kesulitan. Saya mengatakan begitu, surga nggak ada kesulitan sama sekali. Nggak kanggo sabar ini. Nanti di surga nggak pakai lagi sabar. Yang ada cuma syukur di surga itu. Sabar gak ono maneh wis. Nggak ada cobaan, nggak ada enak terus di surga itu enak. Jadi syukur terus. Yang tersisa cuma syukur. Sabar gak ono, capek nggak ada di surga itu. Ibadah nggak pakai lagi sudah. Yang ada cuma syukur, enak terus. Kalau di dunia bagaimana? Ya soro dhisik ya. Nggak bisa mau langsung naik kelas, nggak bisa, harus ada ujian-ujian yang bertahap. Urusan dunia aja ujiannya panjang ya. Anak sekolah SD ujian, untuk naik SMP ujian. Kalau nggak berhasil, enggak bisa. SMP untuk menuju SMA, ujian lebih berat lagi. SMA untuk menuju universitas lebih berat lagi. Untuk mencapai sarjana lebih berat lagi. Kalau enggak bermasalah, kan gitu. Seumpama ijazahnya beli, bermasalah nanti di belakang. Kan gitu, ujian. Ya kalau nggak sabar ya tuku aja, beli aja dan. Tapi belakangnya hati-hati. Nah ini. Jadi kesabaran itu memang benar-benar pertolongan Allah ini bersama dengan kesabaran. Ya bisa aja Allah langsung bisa. Cuma dalam kehidupan yang biasa, yang normal. Karena Allah menjadikan kita ini hidup yang normal, yang mengikuti prosedur. Lebih gampangnya lagi, mengikuti prosedur. Kalau sabar ditolong sama Allah, karena pertolongannya Allah. Yang paling dekat yang Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin, ya sudah itu. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Bersama-sama orang yang sabar. Nah, kemudian di antara kesabaran ini ada yang dinamakan pendekatan. Taqarrub. Taqarrub itu pendekatan. Kan macam-macam orang itu sabar itu. Taqarrub, orang yang mendekat. Maksudnya ini mendekat kepada Allah. Kan Allah itu perintahnya banyak, sembahyang,
Lo melaksanakan perintah Allah ini taqarrub namanya, mendekat. Lo mendekat ini tandanya takut kepada Allah. Lain sama takut sama macan. Kalau sama macan menjauh. Nah. Bahwa kebahagiaan tergantung kepada taqarrub. Kebahagiaan dunia ini ya. Nanti kebahagiaan akhirat lebih lagi. Pendekatan diri kepada Allah, sedangkan hal itu hanya akan dicapai dengan mengikuti kebenaran dan menjauhi kebatilan, menjauhi hawa nafsu manusia menurut fitrah aslinya. Ini. Jadi orang mendekat itu begitu caranya. Apa? Kebenaran. Apa kebenaran? Ya agama. Perintah Allah itu 100% benar. Perintah Rasulullah 100% benar, didekati. Jangan dihindari. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau aku perintah sesuatu, kerjakanlah perintah itu menurut kemampuan. Mampunya sampai mana? Yaitu kemampuan itu maksimal. Sampean maksimalnya seperti apa? Ya sudah hebat, top itu sudah. Ya orang itu ya maksimalnya kan macam-macam. Top. Para aulia itu maksimal dapat. Nah, kalau kita maksimalnya sedikit ya dapat sedikit. Menurut maksimal kita. Jadi nggak dipaksa harus seperti wali. Teman baca manaqib wali seperti wali tidak bisa. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani nggak bisa sampai ya. Ya cuma bagaimana maksimal kita itu. Ya caranya ya dilihat aja. Bagaimana maksimalnya wali itu pada masa-masa dia mulai menjadi wali. Pertama apa? Kan belajar. Beliau belajar. Nggak langsung terus jadi wali, nggak bisa. Jadi belajar, kebenaran diikuti, kebatilan jauhi, itu taqarrub namanya itu. Dan semuanya ini dilakukan dengan penuh kesabaran. Menjauhi hawa nafsu manusia menurut fitrah aslinya. Manusia itu apa sih yang paling disenangi? Dunia ya. Ya, yang paling seneng sampai apa? Duit. Kalau banyak duitnya pasti seneng kan itu. Nafsu kan begitu. Nah, menurut fitrah manusia itu begitu. Hawa nafsu itu memang begitu. Fitrahnya manusia memang begitu, diciptakan oleh Allah. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan selalu kurang. Urusan dunia kurang sama, tapi nek urusan ngaji ojo suwe-suwe, cepet toleren, kan gitu. Berapa tuh? 30 menit. Bukan sampean, saya. Kalau saya itu maksudnya cepet-cepet aja, jangan lama-lama ngaji. Podo ambek sampean, luwih nemen sampean. Delokane wis kesel, wis menggak-menggok ngene. Padahal saya satu hari ini belum jam tadi. Berangkat dari rumah tadi jam 9 ke kantor terus khutbah Jumat. Terus ke sini. Ngeleset Mang Dilut. Nanti dia lagi berangkat lagi ke Danau Panggang ya terakhir. Jadi jam 10 saya di sana itu nanti. Ya kalau nurutin nafsu, aduh. Gak kawan, ndak bisa, capek. Enan kelon di omah. Kelon ketemune seminggu sepisan. Jam 10, jam 12 di rumah kari kesel tok. Kula niku nek sampean ya muga-muga. Jadi begitu ya. Menyukai kebenaran ya. Sementara ia lebih cenderung kepada kebatilan. Itu manusia, fitrah manusia itu tidak seneng nanggone yang elek. Biasa manusia itu sudah.
Karena kita kan kalah mbek setannya. Setan itu bisa nggoda kita, kita nggak bisa melihat. Dia bisa melihat, kita nggak bisa melihat, pasti kalah. Nah, cuma kita disuruh minta kepada Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah tadi. Doa kepada Allah. Karena itu siapa saja yang pikirannya terpusat pada pencaharian kebahagiaan sejati, sampean kepingin dadi wong sing bahagia, sing bener-bener bahagia. Kan ngono. Sampean oleh duit iki untuk apa? Untuk bisa bahagia. Bayaran dapat, ini dapat. Bila perlu beli mobil yang bener-bener sejati, apa kebahagiaan itu? Nah, niscaya selalu membutuhkan kesabaran. Itu urusan dunia loh ya. Urusan dunia ini berapa puluh tahun sampean? 30 tahun lebih. Mulai pertama datang dulu, datang di sumber rezeki, mungkin namanya belum sumber rezeki ya. Apa dulu? Teran berapa? Teran 1 ya? 6. Belum ada namanya sampean 30 tahun yang lalu. Nggih, lebih ya, 40 tahun. 39 tahun. Jadi kan begitu. Semua ini yang sejati itu membutuhkan kesabaran, yaitu ada kalanya dengan memaksa jiwanya agar mengikuti kebenaran ataupun dengan memaksa agar menjauhi segala kebatilan. Dipaksa. Sampai ngaji itu dipaksa, sampai ibadah itu dipaksa. Kok enak gak usah ibadah, wis gak usah ngaji. Nore sampai tengah malam. Kok iso ngono itu? Tapi kan capek. Kalau bukan orang sabar gak mungkin melakukan seperti itu. Loh, dalam agama lebih soro lagi. Yang akan kita dapatkan kebahagiaan ini adalah surga. Sampai di surga nih iku duwe mobil, duwe bojo, duwe anak. Iku cek ngerawati, gitu kan? Duwe bojo ngerawati, duwe anak ngerawati, duwe motor ngerawati, duwe mobil ngerawati, duwe apa maneh? Duwe kebun ngerawati, gak dirawati ya apa sampean? Itu dikejar. Loh sekarang urusan yang paling enak bahagianya di mana? Ya enggak ngerawati, karena nggone tok iku swarga niku. Kan itu yang mestinya kita sabar. Oh sabar gak apa-apa wis. Ndak apa-apa kita sabar itu sedikit ndak apa-apa. Berapa tahun hidup kita ini? 60 tahun, 70 tahun. Tapi kalau sabar kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Gak soro, gak ngerawati. Sekarang mobil berdet dirawati. Wani kempos. Soro terus. Nah ini urusan dunia. Tapi kalau kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nah disitulah kita mendapat apa dengan apa tadi, dengan sabar. Sabar. Jadi sama, cari dunia niku sabar. Cuma tidak dapat secara sejati. Entek dunia itu. Kumpul dunia banyak dikumpulkan. Pian loro wisan. Umur 70 tahun. Dunyane akeh. Tambah kepikiran, aku kalau mati sapa sing apik. Tambah banyak dunia itu, tambah kuat pikiran kita untuk cinta kepada dunia. Nah, tapi ketika kita memperbanyak amal, memperbanyak kebenaran, tambah tua itu tambah tenang. Ya, karena sudah disiapkan nanti sesuatu yang tidak usah kita rawati lagi. Makanya orang mati itu seneng loh. Orang meninggal itu seneng. Makanya arep-arep sampeyan. Keluarga sampeyan itu ngarep-ngarep, kapan kon teko? Enak di kene iku jarine. Ndak ngurusi ledeng. Ndak ngurusi listrik. Ndak ngurusi menore. Nggak ngurusi anak. Enak ayo teko rene. Itu betul ini. Jadi orang-orang yang meninggal, kakek-kakek sampean ini senang zaman kapan teko iki. Nanti disambut sampean, apalagi sampean sering membacakan Fatihah, mengirim, tambah seneng itu. Tambah seneng didoakno sampean itu. Cuma diharap-harap kapan le teko le.
Putuku, kapan rene kon? Kapan kamu kesini? Sudah rindu kita. Di sini tuh enak, tenang. Allah ya. Nah ini semuanya diperlukan dengan kesabaran. Harus sabar. Urip di dunia ini sabar. Nah kebenaran diikuti, kebatilan dijauhi, supaya kita itu nanti di akhirat itu enak. Tempatnya tambah tinggi, tambah enak. Cukup di dunia ae wis ngene iki, ojo nang akhirat. Cukup di dunia kita ini seperti ini, cukup di sini aja sudah. Nah, jangan nanti terus di akhirat sorok. Kenapa? Karena dia tidak beribadah, karena dia tidak ngaji, tidak nyelengi akhirat, nah rugi. Sudah di dunia sorok. Kan hidup kita ini sorok ya. Gak ada hidup itu enak, tidak ada. Orang hidup nyaman itu gak ada di dunia ini, gak ada. Yang sugih tambah gak enak, tambah sugih tambah gak enak. Orang punya mobil 10, ikut pajaknya 10 berapa? Kalau mobilnya mewah 1 7 juta. Alphard itu berapa? Saya dulu tawar suruh beli Alphard, enggak ada. Pajaknya itu 7 juta, 8 juta. Wah, oleh sepeda motor satu. Enggak mau saya. Makanya ya mobilnya ini aja sudah, enggak apa-apa sudah. Mati hidup ini aja sudah enggak apa-apa. Nah, padahal murah ditawari loh. Dibayari sama orang loh ya, dibayari. Dia bilang mikir pajak ya, Bu. Mikir pajak. Alphard itu murah sekarang harganya 150 ini pun angsal Alphard. Mau sampean, tapi pajaknya mahal. Nah, mahal pajaknya. Nah, jadi itu ya. Jadi semuanya itu adalah sabar. Jadi segala bentuk kehidupan kita ini, baik itu urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat itu sabar. Seperti yang dilakukan para nabi, yang dilakukan orang-orang soleh. Orang yang terbahagia di dunia itu yaitu sudah orang soleh. Gak ngurus, mau sawah, gak duwe sawah, gak ngurus. Gak ribut sampai pupuk, ya. Nggak ribut sama pupuk, nggak ribut noreh. Mereka sekedarnya sabar aja ya. Nah, nggak jalur sabar, ini kambing ini macam-macam ya, nggak sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya di antara orang-orang yang diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al masa'ana hada masa' sholihin. Ya Allah, jadikanlah sore hari kami ini sore harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Bersama-sama kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alait wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.